Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meski kali ini kita harus belajar secara online, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar di rumah. Oke, kali ini bersama Ibu Tika kita akan mempelajari dan membahas bersama-sama mengenai induksi matematika. Tapi sebelum membahas induksi matematika, terlebih dahulu, apa sih itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Bukan untuk menemukan formula, tetapi di sini ya. Oke, kita bisa lihat ada sebuah soal di sini. Soal di sini adalah 3 plus 7 plus 11 plus 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Untuk menemukan satu kebenaran, biasanya kita membuktikan dengan menggunakan satu nilai. Misal kita ambil titik n sama dengan 1 atau n sama dengan 2. Tetapi sebenarnya pembuktian secara itu bisa kita katakan tidak valid. Contoh misal di sini ada n sama dengan 1, kita substitusikan nilai n-nya, memang pernyataan tersebut untuk di ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Dan untuk n sama dengan 2 juga hasilnya pun sama, ruas kiri dengan ruas kanan. Tetapi pembuktian seperti itu tidak valid. Pembuktian itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Sebuah pernyataan dikatakan benar ketika itu benar untuk semua ruang lingkup yang kita bicarakan. Harus berlaku keseluruhan, bukan hanya berlaku pada kondisi tertentu saja, tanpa terkecuali, dan itu harus berlaku secara global. Dari contoh yang tadi kita bisa lihat itu hanya berlaku pada titik tertentu saja, yaitu nilai titik n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Tidak ada jaminan kalau misalkan n-nya itu 5 atau berapa, itu tidak akan ada jaminan itu dia bernilai benar. Nah, sekarang bagaimana? Apa kita harus memeriksa keseluruhan titik dari nilai 1 sampai 100? Coba kita lihat di sini. Untuk membuktikan bagaimana nilai n sama dengan 1, n sama dengan 2 betul, atau n sama dengan 3 betul, membuktikan sebuah pernyataan itu terlalu lama. Ya, masa kita akan mensubstitusikan atau membuktikan nilai bilangan asli n 1, 2, 3 sampai 100? Itu terlalu banyak. Nah, ribet kan caranya? Karena matematika itu sebenarnya tidak ada yang ribet. Matematika itu is happy. Jadi di sini kita memerlukan beberapa konsep untuk membuktikan pernyataan matematis tersebut. Nah, konsep di sini yang akan kita gunakan adalah apa? Kita memerlukan sebuah konsep yang akan kita gunakan di sini. Kita menggunakan konsep induksi matematika. Nah, dengan induksi matematika, kita bisa mengurangi rangkaian pembuktian yang lama tadi menjadi simple dan mudah yang hanya kita lakukan dengan beberapa langkah saja. Oke, kita sudah siap ya? Kita lihat tayangannya. Induksi matematika itu sendiri kita bisa ilustrasikan lewat gambar. Boleh dilihat gambar di sini. Kalian bisa lihat di situ ada gambar apa? Di situ ada gambar domino, ya kan? Banyak domino kita susun dengan jarak yang sama. Kemudian ketika domino yang paling depan kita robohkan, apa yang akan terjadi? Ya, betul.
domino itu akan otomatis terjatuh, dan domino di belakangnya pun akan ikut. Nah, itulah efek atau konsep dari induksi matematika. Pembuktian secara menyeluruh atau global yang pembuktian kebenaran suatu pernyataan. Oke. Kita lihat di sini, misalkan saya punya P sama dengan N, di mana Pn itu merupakan sebuah pernyataan matematis di mana isinya itu mencakup dalam bilangan asli. Pernyataan N akan bernilai benar jika memenuhi dua langkah. Dua langkah itu apa saja? Dalam prinsip induksi matematika, langkah pembuktian induksi matematika yang pertama adalah langkah awal. Langkah awal itu kita katakan Pn dengan nilai N itu satu bernilai benar. Kita asumsikan seperti itu. Nanti kita akan substitusikan atau mengubah nilai N menjadi satu yang nantinya ruas kiri dan ruas kanan hasilnya akan sama. Kemudian langkah induksi, itu langkah yang kedua. Langkah yang kedua, jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Itu. Jika kita asumsikan bahwa N sama dengan K itu benar, apa yang kita peroleh di sini nanti kita akan masukkan ke langkah yang kedua yang N itu sama dengan K plus 1. Ketika dua langkah tersebut sudah terpenuhi, maka pembuktian pernyataan itu kita katakan valid. Tapi kalau misalnya salah satunya tidak kita penuhi, berarti pernyataan itu bisa kita katakan salah. Seperti itu. Kita akan langsung lihat di contoh. Di sini ada contoh. Tunjukkan apakah pernyataan berikut benar. Pernyataannya adalah 3 plus 7 plus 11 plus 4n-1 sama dengan 2n kuadrat tambah plus n. Oke, jawabnya adalah pertama kita asumsikan bahwa Pn itu sebuah pernyataan sebuah pernyataan sama dengan 3 plus 7 plus 11 plus 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Itu sebuah pernyataan Pn-nya. Langkah awal kita ubah n menjadi 1. Setelah diubah hasilnya seperti ini. Diganti setiap ada n itu semua diganti jadi angka 1. Nanti kita selesaikan, berarti ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya harus sama, dan di sini benar hasilnya sama 3. Kemudian langkah awal itu sudah terbukti benar. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita asumsikan untuk n sama dengan k. Berarti nanti nilai n yang ada di persamaan di atas itu diubah semua jadi k. Dan akan dapat seperti ini. PK sama dengan PK sama dengan 3 plus 7 plus 11 plus 4K min 1 sama dengan 2K plus K. Jadi N-nya itu kita ubah jadi K semua. Nah, pernyataan ini harus kalian ingat, itu kita asumsikan benar. Karena apa? Langkah ini akan kita pakai di langkah yang selanjutnya untuk membuktikan pernyataan itu benar. Ketika PK itu sudah kita asumsikan benar, kita lanjut untuk N sama dengan K plus 1. Ingat, N sama dengan K plus 1. N diubah jadi K plus 1, berarti ketika nanti ada nilai N, N-nya itu diubah jadi lagi. Jadi apa? Jadi K plus 1. Bisa dilihat di sini, nanti hasilnya akan jadi 3 plus 7 plus 11 plus 4K min 1 plus 4K plus 1 min 1. Kalian bisa lihat yang di garis bawahi.
Jadi kita menambahkan komponen, di mana komponen itu adalah 4. Harusnya 4N min 1. N-nya diubah jadi 4K plus 1 min 1. Jadi N-nya diubah jadi K plus 1. Lihat yang di garis bawahi. Yang di garis bawahi itu akan sama dengan pernyataan yang tadi kita asumsikan benar. Hasil yang di garis bawahi bisa dilihat di bawah, hasilnya akan jadi 2K kuadrat plus K. Nah, setelah itu kita kerjakan berdasarkan aljabar. Kita selesaikan variabel yang sama, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, lalu kita jumlahkan, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya sama. Berarti langkah yang kedua itu sudah membuktikan bahwa pernyataan itu benar, bernilai benar. Berarti sudah langkah ke-1 sudah terbukti benar, langkah kedua sudah terbukti benar, berarti metode pembuktian kita itu sudah valid. Seperti itu. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Kalau kalian bertanya, kalau suatu pernyataan benar, bagaimana cara membuktikan pernyataan itu tidak benar? Nah, pernyataan yang tidak benar cukup hanya kita membuktikan bahwa satu langkah yang tadi itu ada yang salah. Seperti contoh seperti ini. Bagaimana membuktikan bahwa pernyataan tersebut salah? Contoh, menunjukkan hanya satu contoh yang menunjukkan bahwa rumus tersebut tidak berlaku. Kita ambil contoh. Ada deret bilangan 2 plus 4 plus 6 plus 2N sama dengan 2 dalam kurung N min 1 plus 2. Untuk titik PN-nya 1, itu benar. 2. Tetapi kita tunjukkan, misalkan untuk nilai N, kita ambil titik 2, N itu hasilnya adalah 6, tidak sama dengan 2, berarti pernyataan tersebut sudah salah. Itu tidak berlaku untuk pembuktian secara induksi matematika lebih lanjut. Seperti itu. Oke, penjelasan Bu Tika cukup sekian. Semoga bisa kalian pahami dan kalian mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal yang Bu Tika berikan dengan baik. Cukup sekian yang bisa kita bahas hari ini. Kita lanjutkan nanti untuk aplikasi induksi matematika di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.